Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi? Berikutnya, saya seorang guru di sebuah sekolah. Saya mempunyai rekan guru senior yang sudah berhaji, ibadahnya rajin dan juga rajin membaca Al-Quran. Namun beliau suka namimah dan ghibah. Saat saya diajak ngobrol, saya seringkali diajak untuk ghibah. Apa yang seharusnya saya lakukan, Ustadz, agar saya tidak terbawa atau terpengaruh saat saya diajak untuk berbuat ghibah saat ngobrol dengan teman saya tersebut? Maka tolak ukur kebenaran agama tadi sudah dijelaskan, itu bukan tata lahir, bukan tata lahir, tetapi tolak ukurnya adalah Quran dan Sunnah. Jadi kalau tata lahir ya sudah haji, belum tentu orang yang sudah haji itu tidak akan berbuat maksiat kepada Allah. Karena sekalipun dia sudah haji, dia tidak maksum. Dia tidak terjaga dari salah, dosa dan khilaf. Maka kalau kita melihat kebenaran agama dari tata lahir, prejengannya manusia, kita akan tertipu. Kita akan tertipu, oh ini sudah haji. Bahkan di depan namanya tertulis haji. Tolak ukurnya bukan itu. Tolak ukurnya bukan haji. Tolak ukurnya bukan guru agama, bukan. Kalau sudah haji, guru agama yang suka menyampaikan kebenaran agama, kok ternyata perbuatannya salah satunya ghibah namimah masih dilakukan, berarti kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa di sisi Allah kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Nah, ini haji, guru agama senior lagi. Berarti kan hidupnya selama ini setiap hari digunakan untuk memberikan nasihat-nasihat agama kepada orang lain. Lesannya fasih. Lesannya fasih untuk menasihati orang lain. Tetapi apa yang menjadi nasihatnya untuk orang lain ternyata tidak bisa untuk menjadi nasihat bagi dirinya sendiri. Dan guru ini, yang haji ini, karena dia guru senior, suka memberi nasihat kebaikan, bisa jadi pernah satu saat memberikan atau menjelaskan tentang hadis Nabi itu, jangan ghibah, jangan namimah. Karena Nabi pernah bersabda, la yadkhulul jannata nammamun, tidak akan masuk surga orang yang suka berbuat namimah, adu domba. Itu bisa jadi pernah menjelaskan itu, tetapi hanya sebatas keluar di lisannya. Suka ketika menjelaskan, dipuji oleh orang, suka. Wah, penjelasannya Pak Guru luar biasa, mudah dipahami, sangat fasih lisannya, menguraikan ayat, menguraikan hadis-hadis Rasulullah, menyitir ayat, menyitir hadis. Wah, saya suka dengan penjelasan Pak Guru. Namun ternyata penjelasan tinggal penjelasan di lisan. Kalau yang ditanyakan ini betul, maka ini guru yang tidak baik, karena apa yang dikatakan tidak dikerjakan. Maka dinasihati, bagaimana sikapnya? Kalau ngajak ngobrol panjenengan itu ada ghibah, ada namimah, nasihati, tidak sepantasnya kita sebagai seorang mukmin membicarakan hal itu. Tidak sepantasnya. Sebagaimana dulu yang terjadi berita desas-desus hadisul ifki itu. Hadisul ifki, desas-desus antara Ummul Mukminin dan Sofwan, sahabat Sofwan, yang digaungkan, didesas-desuskan oleh kaum munafik. Maka kita tidak diperkenankan kalau ada orang membicarakan itu, membicarakan menghibah, namimah, maka katakan padanya, tidak sepantasnya kita orang beriman membicarakan saudara mukmin kita seperti itu. Nah, kalau masih ngeyel, ya gampang, tinggalkan saja sudah. Tinggalkan, qulil haq walau kana murran, katakan sejujurnya meski pahit akibatnya.
Pertanyaannya, yang menjadi pertanyaan tinggal berani apa tidak kita untuk mengatakan yang sejujurnya. Karena untuk mengatakan yang sejujurnya itu akan ada jalan terjal yang kita hadapi. Akan ada ujian dari Allah. Orang yang berkata jujur tidak mungkin tidak diuji oleh Allah. Orang yang menyatakan mengungkap kebenaran tidak mungkin tidak diuji oleh Allah. Ahasiban nas ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira dibiarkan oleh Allah begitu saja dengan mengaku kami beriman tanpa Allah uji? Maka orang yang menyuarakan kebenaran, mengatakan apa yang sejujurnya, yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil, itu janji Allah, dia akan diuji. Tinggal kita siap tidak menempuh jalan terjal ini. Karena penyampai kebenaran, penyampai kejujuran itu tidak mungkin melenggang begitu saja tanpa ujian dari Allah. Maka kalau masih suka ghibah, tinggalkan. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian, man ini umum, ya dulu alal amiyah. Man ini menunjuk pada siapapun, umum, general, bisa laki, bisa perempuan. Man ra'a minkum mungkaran, barang siapa, baik kamu laki maupun perempuan yang melihat satu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi. Ya, ghibah, namimah ini adalah satu kemungkaran yang akal sehat kita, fitrah kita tidak bisa menerima. Fitrah akal sehat itu tidak bisa menerima. Fitrah iman kita, fitrah takwa kita tidak bisa menerima tatkala ada orang yang menggunjing orang lain, apalagi yang digunjing adalah saudara mukminnya. Nah, kebetulan yang diajak bicara kita, maka kita cegah, kita rubah dengan kekuatan, kita rubah, hentikan itu. Kalau tidak bisa, fabilisani, dengan lisan kita nasihati. Tidak semestinya kamu sebagai seorang mukmin, apalagi kamu sudah menunaikan ibadah haji, kamu juga guru senior, harusnya bisa menjadi teladan. Seorang pendidik, seorang pengajar dalam Islam itu harus bisa menjadi teladan. Karena seorang pendidik, seorang pengajar dalam Islam itu berarti dia orang yang tahu. Orang tahu itu harus beda dengan orang yang tidak tahu. Ayat Allah yang berbunyi qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Itu bukan hanya sebatas apresiasi penghargaan dari Allah untuk orang-orang yang berilmu saja, bukan. Namun itu adalah dunia tanggung jawab. Ayat itu mengingatkan pada orang yang Allah titipkan ilmu kepadanya tentang tanggung jawab sebagai orang yang berilmu. Salah satu tanggung jawab orang yang berilmu adalah dia amanah dengan ilmunya. Amanah dengan ilmunya berarti dia menyampaikan dan juga mengamalkan. Itu tanggung jawab orang yang berilmu. Jadi ayat itu bukan hanya sebatas apresiasi penghargaan Allah kepada orang yang berilmu saja, bukan. Namun di balik itu ada pesan yang sangat tegas dari Allah tentang tanggung jawab orang yang berilmu. Bagaimana dia bertanggung jawab dengan ilmunya. Salah satu tanggung jawab dengan ilmu yang sudah Allah titipkan adalah dia amanah dengan ilmunya. Amanah dengan ilmu berarti dia sampaikan ilmu yang Allah titipkan. Selain menyampaikan, dia juga mengamalkan. Singkatnya, dia menjadi teladan bagi orang lain. Bukan hanya sebatas pandai memberikan contoh tentang keteladanan. Kalau tadi guru hanya bisa memberi nasihat, berarti dia pandai memberikan nasihat, pandai mengajak manusia kepada kebaikan, tetapi tidak pandai untuk menjadi teladan kebaikan itu sendiri. Dia pandai memberikan contoh tentang keteladanan. Jangan namimah, jangan buruk sangka, jangan saling mencaci, jangan saling mengadu domba, karena itu larangan Allah, itu dosa. Dia pintar ngomong seperti itu. Itu berarti dia hanya pandai memberikan contoh kebaikan, pandai memberikan contoh keteladanan,
tetapi dia tidak pandai untuk menjadi teladan itu sendiri. Teladan kebenaran, teladan kebaikan, teladan keimanan, teladan ketakwaan. Itulah kewajiban seorang mukmin. Isyhadu bi anna muslimun, saksikan bahwa kami atau aku ini adalah orang-orang muslim, orang-orang yang benar-benar berserah diri kepada Allah. Saksikan berarti kita diminta, diperintah oleh Allah untuk menjadi teladan bagi manusia yang lain. Kalau kamu ngaku sebagai orang Islam, ngaku sebagai orang iman, maka jadilah teladan bagi manusia yang lain, sehingga orang lain menyaksikan kamu itu betul-betul kamu itu mengamalkan kebenaran Al-Quran, kebenaran Sunnah, kebenaran Islam. Sehingga perintahnya orang Islam, orang beriman, bukan hanya pandai memberikan contoh keteladanan, contoh kebaikan, namun dia harus bisa menjadi teladan itu sendiri sebelum dia menyampaikan kebenaran. Nah, kalau masih ada yang seperti ini sudah haji, maka tolok ukur kebenaran agama bukan haji, bukan guru agama, bukan guru senior junior, tetapi tolok ukur kebenaran agama adalah Al-Quran Sunnah. Kalau ternyata orang itu meski dia sudah haji, meski guru agama senior lagi, tapi perkataan dan perbuatannya menyimpang dari Quran dan Sunnah, ya yang diikuti adalah Quran Sunnahnya, bukan orangnya gitu. Bukan orangnya. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Kalau kita melihat siapa yang mengatakan, maka kita akan tertipu. Orang mungkin dengan sorban, dengan jubah, dengan ini, sudah apapun yang keluar dari lisannya kita ikuti membabi buta. Padahal itu menyimpang dari Quran Sunnah. Ketika kita beri nasihat, jawabannya lah itu juga seorang haji loh, guru agama senior loh, ustadz loh, mubalik, pakaiannya saja seperti ini, selalu pakai kupluk, pakai kopiah, pakai baju takwa, pakai kokong. Maka kata Nabi, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum. Allah tidak melihat bentuk fisik dan prejenganmu. Allah tidak melihat tata lahirmu, seganteng apa kamu, secantik apa kamu, sekaya apa kamu, setinggi apa pangkat dan jabatanmu. Namun Allah lihat, walakinnallah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat hatimu dan Allah melihat amal perbuatanmu. Nah, kalau ada guru yang masih seperti itu, sudah haji, sudah dinasihati. Kalau tidak mau dinasihati, sudah tinggalkan. Itu bukan teman yang baik untuk bicara, untuk berdiskusi. Itu bukan teman yang baik. Maka pilih teman yang baik, pilih rekan yang baik untuk bicara, untuk diskusi. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?